Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini oleh Allah kita masih diberi nikmat hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita melanjutkan kajian tafsir kita. Mari kita mulai kajian kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi kesehatan. Oleh Allah semoga kita semuanya senantiasa diberi rizki yang halal dan berkah, dan semoga kita semuanya dengan istiqomah untuk thalabul ilmi, istiqomah untuk mengkaji Al-Quran. Semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini pada ayat 142-143 di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila shiratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sayaqulus sufaha'u, dan orang-orang yang bodoh mereka akan berkata, minan nasi, dan orang-orang yang bodoh dari sebagian manusia mereka akan berkata, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa ya yang membuat mereka umat Islam itu berpindah dari kiblat yang sekarang mereka lakukan? Mengapa mereka sekarang pindah tidak lagi menghadap kepada Baitul Maqdis ya? Kok sekarang pindah ke Ka'bah? Qul, ucapkanlah Muhammad, lillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah arah masyrik, arah timur, wal maghrib, dan arah barat.
yahdi may yasha'u ila shiratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang dikehendaki kepada jalan-jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan seperti itulah kami menjadikan kalian umat Islam sebagai umat yang wasata, umat terbaik dan umat yang paling adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian semua nanti menjadi saksi pada semua manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi pada kalian semua. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang kalian hadap sekarang illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai, kecuali agar kami tahu orang yang ikut Rasul dan orang yang berpaling dari Rasul. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, meskipun itu berat, sungguh itu tidak mengenakkan, tetapi ini hanya berlaku kecuali kepada orang-orang yang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan keimanan kalian semua. Amal kita semuanya meskipun kecil, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada manusia itu memiliki sifat yang rauf, yang rahim, sangat belas kasih. Ayat yang kita bahas ini berganti tema, Pak. Ayat yang kita bahas ini lanjutan pada kesempatan pagi hari ini. Pembahasannya adalah berkaitan dengan masalah perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat di dalam Islam itu merupakan sejarah besar. Menurut Ibnu Abbas, hukum nasakh mansukh, Allah mengganti satu hukum digantikan dengan hukum yang lain. Di dalam Islam yang pertama terjadi itu masalah perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat ini juga menjadi perkara yang sangat luar biasa karena pada saat itu terjadi perubahan arus daripada orang Arab dan orang Yahudi. Nabi Muhammad ketika beliau semasa di Mekah, selama 13 tahun di Mekah, ketika beliau itu sholat, beliau itu berada di selatannya Ka'bah. Ya Pak ya, berada di selatan Ka'bah. Kemudian ketika beliau sholat, beliau itu menghadap kepada Ka'bah, tetapi di arah selatan, arah utara itu ada namanya Baitul Maqdis, ada namanya Sokhro. Sokhro itu batu besar, yang batu itu diyakini adalah jarak terdekat bumi ke langit. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu di atas batu ini. Lah batu inilah yang dihadap ketika orang sholat menghadap ke Baitul Maqdis, bukan masjidnya kayak Masjidil Haram, bukan masjidnya tapi Ka'bahnya. Kalau di Baitul Maqdis yang dihadap itu namanya Sokhro, batu besar. Batu besar itu yang diyakini sebagai batu yang memiliki jarak terdekat bumi ke langit. Ketika Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, beliau itu di selatan Ka'bah, selalu di selatan Ka'bah. Maka umpamanya Ka'bah dan Palestina atau Baitul Maqdis ditarik benang lurus, maka Nabi Muhammad itu menghadap dua sekaligus. Pertama di hadapan beliau menghadap Ka'bah, kemudian lurus menuju pada Palestina atau Sokhro, Baitul Maqdis. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu hijrah di Madinah, Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghadap ke Palestina. Salat umat Islam semuanya disuruh menghadap ke Palestina.
Jelas apa ya? Ketika menghadap kepada Palestina itu, Nabi Muhammad merasa berat. Makanya beliau itu qad naro taqalluba wajhika fis sama. Sering sekali dalam sholatnya Nabi Muhammad itu beliau mohon kepada Allah agar kiblat dipindah ke Ka'bah. Umat Islam juga merasa berat, Pak. Kenapa? Karena kalau orang yang Arab itu sangat memuliakan Ka'bah. Sampai ada hukum ketika orang di tanah lapang jangan kencing menghadap Ka'bah, jangan kencing membelakangi Ka'bah. Karena saking hormatnya kepada Ka'bah, bahkan untuk buang air pun tidak boleh menghadap. Dalam sejarah bagaimana kisah tentang Abraha. Abraha itu melihat orang Arab begitu memuliakan Ka'bah. Maka dia orang Yaman, sebagai penguasa besar Yaman, dia ingin membuat bangunan yang mengalahkan Ka'bah. Dia membuat satu bangunan yang lebih hebat, lebih indah. Orang dipaksa untuk hormat kepada bangunan Abraha. Tapi oleh orang-orang Arab itu dilecehkan bangunannya. Bangunan Abraha itu dikencingi, dibuat jadi WC pokoknya ya, Pak. Abraha marah, akhirnya Abraha pingin ke Mekah, hanya tujuannya menghancurkan Ka'bah. Ketika menghancurkan Ka'bah itu, orang Mekah itu tidak ada kemampuan menghadapi Abraha. Abdul Muthalib nggak ada kemampuan, maka mereka itu semuanya berlindung di gunung-gunung sekitaran Mekah. Karena Abraha gini, yang menghalangi saya maka ya akan binasa. Selama kalian berlindung maka ya kalian tidak akan saya sakiti. Tujuan saya hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Karena dia merasa tersinggung, bangunannya dilecehkan oleh orang-orang Arab. Namun apa yang terjadi? Ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah, itu langsung Ka'bah dilindungi oleh Allah. Burung ababil turun menghancurkan Abraha. Ini di luar nalar, karena kalau dalam beberapa riwayat itu ketika burung ababil, burung itu membawa kerikil dari neraka Sijil. Ketika kerikil dijatuhkan seperti menjatuhkan kerikil ke air. Plung plung plung. Padahal ini pakai pakaian besi, gajah, manusia, itu jatuhnya kerikil dari atas seperti jatuhnya ke air, plung 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 gitu. Setelah itu 40 tahun lebih setelah itu Allah menurunkan ayat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Fil. Kalau memang sejarah itu enggak benar, bagaimana hebatnya Allah melindungi Ka'bah? Tentu orang-orang akan menertawakan ayat ini. Weh Muhammad, dulu sejarahnya enggak seperti ini. Dulu yang namanya Abraha itu dia binasa bukan karena diserang burung, tapi dulu karena dia kena penyakit. Tapi semua orang membenarkan surat ini. Ini surat sejarah. Karena Nabi Muhammad lahir pada perang gajah, tahun gajah. Maka itu adalah kehebatan atau kesakralan Ka'bah. Orang Arab semua mendewa-dewakan Ka'bah. Saking sakralnya Ka'bah, kalau tidak meletakkan berhala di sekitaran Ka'bah, mereka tidak puas. Akhirnya dari berbagai kabilah mereka meletakkan berhalanya masing-masing. 360 berhala itu berada di sekitaran Ka'bah. Kenapa? Saking hebatnya Ka'bah, merasa tidak puas kalau tidak meletakkan berhalanya di sekitaran Ka'bah. Jelas ya Pak ya? Tetapi umat Islam, orang Arab yang sudah masuk Islam ketika Nabi hijrah di Madinah, dipaksa sholatnya menghadap ke Palestina, yang otomatis harus membelakangi Ka'bah. Karena menghadap ke Palestina otomatis membelakangi Ka'bah. Maka perpindahan besar-besaran orang yang tadinya masuk Islam pada keluar.
Orang-orang yang mereka itu tadinya sudah menyatakan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sekarang mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka nggak tega atau nggak mau dalam sholat membelakangi Ka'bah. Orang-orang kafir, mereka menertawakan Nabi Muhammad. Katanya kamu itu mengikuti agama Nabi Ibrahim, tapi ternyata kamu malah sholatnya membelakangi bangunan Ka'bah Nabi Ibrahim. Mereka menentang keras Muhammad, katanya kamu itu kan meneruskan Nabi Ibrahim, tapi kok kamu malah tidak menghadap kepada kiblatnya Nabi Ibrahim. Jelas ya? Lah Nabi Muhammad itu beliau ketika hadir di Madinah selama 16 bulan atau 17 bulan beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Di sisi lain orang-orang ahlul kitab ini senang, Mbak. Orang-orang Yahudi senang. Muhammad ini meskipun agamanya berbeda dengan kita, tetapi dia itu baik. Yukhalifu dinana wa yattabi'u qiblatana. Dia itu memang berbeda agamanya, tapi kiblatnya sama dengan kita. Orang Yahudi berbondong-bondong masuk Islam, Pak. Ya, berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena ada titik temu, yakni kiblatnya sama-sama Palestina. Palestina itu kalau di dalam kitab tafsir disebut Mudunul Anbiya, kota para nabi. Karena sekian banyak nabi itu ke sana. Makanya Nabi Muhammad itu kenapa beliau ada Isra Mi'raj? Karena syarat seorang nabi itu memang harus pernah hadir di Palestina. Ya, makanya Nabi Muhammad salah satu hikmah kenapa beliau Isra Mi'raj, karena orang Yahudi punya keyakinan seorang nabi tidak sah menjadi nabi kecuali kalau dia sudah hadir di Palestina. Maka ketika Nabi Muhammad sholat menghadap ke Baitul Maqdis, mereka senang, banyak dari mereka yang masuk Islam. Tapi Nabi Muhammad sendiri susah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu beliau lebih memilih Ka'bah di hatinya. Karena beliau mulai kecil memang dididik kepada Ka'bah. Maka Nabi Muhammad itu qad naro taqalluba wajhika falanuwalliyannaka qiblatan tarduha. Engkau Nabi Muhammad minta, ya Allah, kapan datangnya perintah untuk menghadap ke ke Ka'bah. Akhirnya setelah 16 bulan dalam Sahih Bukhari itu memang gitu, 16 bulan atau 17 bulan, pakai atau ya Pak ya, redaksi hadisnya memang atau. Nabi Muhammad setelah 16 bulan atau 17 bulan, sebagian ulama mengatakan waktu sholat asar itu Allah menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad untuk sholat menghadap kepada Ka'bah kembali. Ya Pak ya, kepada Ka'bah kembali. Sebagian riwayat yang lain itu anna tahwilal qiblat nazal ala Rasulillah wa qad shalla rak'ataini minadz zuhri. Tapi dalam riwayat yang lain pada saat sholat duhur dapat 2 rakaat jamaah ini. Saat sholat duhur berjamaah dapat 2 rakaat, Allah menurunkan perintah sholat menghadap sekarang ke Ka'bah. Jelas ya? Seketika ketika jamaah itu kacau ini. Kenapa? Ketika menghadap ke Baitul Maqdis, imam otomatis berada di utara karena paling depan. Tapi ketika sekarang berganti ke Ka'bah, ini sekarang imam posisinya paling belakang, Pak. Itu perempuan, anak-anak ini kacau pada masa itu. Sampai fataduru muter ini, semua muter. Setelah itu sekian banyak sahabat itu nyebar ke berbagai masjid-masjid di sekitaran Madinah. Ada di Masjid Bani Salamah. Di sana itu ketika sholat ini juga kacau, Pak. Utusan datang,
demi Allah Rasulullah sekarang sholatnya menghadap kepada Ka'bah. Maka jamaahnya itu langsung seketika muter. Makanya Masjid Bani Salamah itu sekarang disebut Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat, karena itu dulu kacau di sana itu. Jelas ya Pak ya? Maka ketika sekarang pindah kepada Ka'bah, itu orang Yahudi yang kacau ini, mereka yang berat. Weh Muhammad, ini kamu itu gimana? Kok nggak bisa dipegang kata-katamu? Kemarin kamu sholat menghadap kepada Palestina, Baitul Maqdis, sekarang kamu kembali kepada Ka'bah. Ada yang mengatakan Muhammad itu dia hanya kangen dengan kampung halaman. Ada yang mengatakan Muhammad itu agamanya nggak bisa dipegang, mencela-menceli. Ya Pak ya, mencela-menceli. Maka ayat ini, sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang bodoh dari manusia, mereka akan berkata, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang membuat kamu pindah-pindah kiblatnya? Maka jawablah, qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Semua arah itu milik Allah. Utara, selatan, barat, timur, ini hakikatnya semua milik Allah, nggak ada perbedaannya. Jelas ya, nggak ada perbedaannya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan perpindahan kiblat ini hanya untuk illa lina'lama, untuk mengetahui mayyat tabi'ur rasula, mana di antara sekian banyak umat Islam yang mereka ikut kepada Nabi, wa mimma yanqalibu 'ala aqibai, dan orang-orang yang mereka berpaling. Dari sekian perpindahan ini ternyata adalah seleksi. Mana di antara para sahabat itu yang mengikuti Nabi atau mengikuti keyakinan lama? Maksudnya keyakinan lama bagaimana? Karena Nabi itu cocok dengan mereka, maka dia mau ikut Nabi. Tapi ketika Nabi ternyata berpindah kiblatnya, mereka tidak mau mengikuti Nabi. Atau kemanapun Nabi menghadap, selama saya ikut Nabi maka saya itu akan tetap ikut. Nah ini ternyata seperti itu. Illa lina'lama may yattabi'ur rasula. Maka berdasarkan ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, seandainya pun kita umat Islam oleh Allah diperintahkan dalam satu hari berpindah sholatnya 4 arah, kita tetap akan ikut. Karena patokan kita bukan Ka'bahnya dan bukan Baitul Maqdisnya, tapi patokan kita adalah di mana arah yang diperintahkan Allah, maka itu yang kita ikuti. Jelas ya Pak ya? Orang-orang yang dia ketika Nabi pindah kepada Baitul Maqdis, mereka merasa berat kepada Ka'bah, tapi mereka lalai ketika mereka menghadap kepada Baitul Maqdis. Itu bukan karena Baitul Maqdisnya, tapi karena itu perintah Allah. Ketika dibalik lagi menghadap kepada Ka'bah, mereka orang-orang Yahudi mereka merasa berat sampai berbondong-bondong keluar dari Islam. Tapi mereka lalai ketika Nabi menghadap kepada Baitul Maqdis, ini berdasarkan perintah Allah. Jelas ya Pak ya? Maka ketika kita di dalam melaksanakan sholat itu, arah yang kita laksanakan itu murni karena perintah Allah, bukan karena Ka'bahnya. Artinya bagaimana? Kita dalam sejarah Islam itu kiblat pernah pindah-pindah, pindah kepada Ka'bah, pindah kepada Baitul Maqdis. Maka ulama itu khilaf, kiblat pertama umat Islam itu apa? Ada yang mengatakan Ka'bah, ada yang mengatakan Baitul Maqdis.
Umpamanya tadi Nabi ketika di Mekah beliau berada di selatan Ka'bah. Di depan Nabi ada Ka'bah, tapi ditarik garis lurus ada Baitul Maqdis. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Pertanyaannya, kiblat umat Islam berarti Ka'bah atau Baitul Maqdis? Kira-kira Baitul Maqdis apa Ka'bah? Ka'bah, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya Pak ya. Tapi ketika Nabi di Mekah, sholatnya itu menghadap di depan Ka'bah. Ada ulama mengatakan kiblat pertama umat Islam adalah Ka'bah. Ada yang mengatakan kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis. Pemahamannya bagaimana? Karena Nabi Muhammad selama 13 tahun beliau sholatnya yang menghadap Ka'bah, maka Ka'bah menjadi kiblat pertama umat Islam. Ada ulama mengatakan tetapi itu adalah arah yang lurus kepada Baitul Maqdis. Ketika Nabi Muhammad di Madinah beliau tetap menghadap kepada Baitul Maqdis, berarti sebetulnya kiblat utamanya adalah Baitul Maqdis. Maka ada yang mengatakan kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis. Jelas ya Pak ya? Masalah tentang pendapat berbeda-beda, tapi prakteknya sama. Hanya berbeda dalam mensikapi praktek Rasulullah tersebut. Maka kalau kita melihat ini Pak, ketika kita sholat di depan kita, katakanlah umat Islam itu ada yang mengatakan umat Islam itu penyembah batu karena Ka'bah itu adalah bangunan batu. Itu langsung termentahkan dengan sejarah ini. Kita ketika sholat di depan kita ada mimbar, kita tidak akan pernah disebut sholat sujud berhadap atau menghadap mimbar. Kita tetap menghadap kepada kiblat. Jelas ya Pak? Jadi itu memang Masya Allah, sekian banyak sahabat itu merasa bahwasanya Nabi Muhammad itu nggak bisa dipegang omongannya. Sampai di dalam salah satu sejarah itu di Masjid Quba. Di Masjid Quba itu Nabi Muhammad ini beliau pertama kali pindah kepada Ka'bah. Ada yang mengatakan wa kana awwalu sholatin shallaha ilaiha sholatal asri. Sebagian ulama mengatakan berdasarkan riwayat Nabi Muhammad pertama sholat ke Ka'bah itu sholat asar. Tapi sebagian riwayat mengatakan itu sholat zuhur tepat ketika dapat 2 rakaat. Ya Pak ya. Cuma untuk ke masjid-masjid yang lain itu butuh waktu. Di Madinah menuju kepada Kuba itu sampai di sana waktu subuh. Sahabat langsung nyebar melakukan perjalanan ke masjid-masjid menyampaikan kiblat sekarang tidak lagi Baitul Maqdis tapi sekarang adalah Ka'bah. Itu di Kuba mulai diberlakukan menghadap kepada Ka'bah itu pada waktu sholat subuh. Jelas ya, pada waktu sholat subuh. Sampai ada ulama berdasarkan itu menyatakan oh yang namanya nahsu mansukh itu kalau tidak diketahui maka belum berlaku. Ya ini kalau kaitan dengan hukum. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Kenapa? Karena contohnya di dalam tafsir Mafatihul Ghaib ada sebuah riwayat itu para sahabat akhirnya mereka galau, mereka gamang, mereka itu penasaran. Nabi Muhammad menghadap kepada Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ya Pak ya, sebagian atau 17 bulan ini. Lah pada masa ini ada sekian banyak sahabat wafat Pak. Ada sekian banyak para sahabat itu di masa menghadap Baitul Maqdis mereka itu tiada. Maka sahabat-sahabat itu bertanya, kira-kira ketika mereka sudah wafat saat kita dulu menghadap kepada Baitul Maqdis ini sholatnya diterima apa enggak? Kita sekarang kalau sholat menghadap Baitul Maqdis yang enggak sah. Ya Pak ya. Tapi orang yang dulu sholat menghadap kepada Baitul Maqdis
wafat pada saat itu. Lah ini gimana nasibnya? Inna rajulan minal muslimin ka Abi Umamah wa Sa'id bin Zurarah wa ghairuhum matu alal qiblat al-ula. Faqala ya Rasulullah tuwfiya ikhwana ala qiblatil ula fa kaifa haluhu. Nabi, teman-teman kami contohnya As'ad bin Zurarah, imam sholat Jumat pertama kali umat Islam. Jadi Nabi Muhammad ketika masih di Mekah, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang sudah masuk Islam itu di Madinah, mereka punya inisiatif. Di Madinah itu berkumpul, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Orang Nasrani itu punya hari besar, hari Ahad. Pokoknya kalau hari Ahad mereka akan meninggalkan kerja, akan meninggalkan aktivitas normal, mereka fokus ibadah. Orang Yahudi punya hari Sabat atau hari Sabtu. Pokoknya kalau hari Sabat mereka tidak akan kerja, aktivitas nelayan, pertanian semua ditinggalkan, fokus ibadah. Umat Islam belum punya hari besar, ya belum punya hari besar. Maka mereka itu berpikir, wah kita itu juga harus punya hari yang khusus untuk ibadah. Kita harus punya satu hari yang pada hari itu semua umat Islam berkumpul. Akhirnya mereka memilihlah namanya hari Arubah. Ya hari Arubah. Dulu namanya bukan hari Jumat, tapi dulu namanya hari Arubah. Ini yang memberikan inisiatif itu sahabat Ka'ab bin Lu'ay, As'ad bin Zurarah, sahabat-sahabat yang awal masuk Islam dari Madinah. Akhirnya pada hari itu, hari Arubah, semua umat Islam diajak kumpul. Kemudian diajak untuk sholat 2 rakaat. Tapi sebelum sholat, As'ad bin Zurarah dia itu khutbah. Setelah khutbah, dia itu kemudian memimpin sholat. Setelah itu sahabat itu memotong kambing dimakan bersama-sama. Setelah itu As'ad bin Zurarah termasuk salah seorang pimpinan orang-orang Islam di Madinah. Itu wafat ketika pada saat Nabi masih menghadap Baitul Maqdis. Maka sahabat-sahabat berpikir, Nabi terus nasibnya bagaimana mereka itu? Kira-kira ibadahnya terus diterima apa enggak? Allah kemudian menurunkan ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan kalian. Ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Satu contoh begini, Anda merasa sholat Anda tidak sah, katakanlah. Tapi Anda jangan pernah khawatir bahwa kalau Anda sholatnya tidak sah kemudian Anda nggak dapat pahala. Ini salah. Ada orang itu kadang marah-marah, ini gara-gara kamu sholat saya nggak sah, gara-gara kamu saya harus mengulang sholatnya. Itu sebetulnya kalau dalam pandangan fikih itu adalah sebuah perkara yang menambah ibadah kita. Satu contoh, katakanlah saya sholat, di tengah sholat kemudian saya sholat sunnah. Ya sholat sunnah kemudian di tengah sholat sunnah katakanlah qobliyah, imam ternyata sudah mau jamaah, qomat Allahu akbar syahadu la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasulullah hayya shalah hayya falah qad qamatis shalah. Saya kalau meneruskan sholat qobliyah saya nanti terlambat, tapi kalau saya itu ikut sholat dengan imam saya harus membatalkan sholat qobliyah saya. Akhirnya saya batalkan. Terus saya ikut jamaah. Pertanyaannya, sholat yang saya batalkan itu dapat pahala apa enggak? Itu tetap dapat, Pak. Meskipun tidak dapat pahala sholat secara penuh, tetapi dalam yang kita lakukan itu ada takbir, ada bacaan sholat, ada doa, ada tasbih. Lah ini wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal ibadah kita. Kadang orang itu dia marah-marah ketika sholatnya katakanlah gak sah, kemudian harus mengulang, marah-marah.
Satu contoh itu pernah Jumatan itu, ya Pak ya, Jumatan. Apa itu khotibnya itu melakukan kesalahan, akhirnya itu langsung oleh ulama di sana disebutkan yang sholat Jumat sholatnya tidak sah, mari kita sholat duhur. Itu marah-marah Pak. Kalau orang memahami bahwasanya wa maka nallahu liyudhi'a imanakum, dia tidak akan marah. Katakanlah Anda ketika sholat, kemudian Anda dalam sholat itu ada cacat, kemudian Anda, oh ya Allah, ini berarti nggak sah. Ya kita itu tetap mendapatkan pahala daripada baca-bacaan kita. Katakanlah Anda umpamanya wudhu, setelah wudhu kemudian oleh istri dipegang, batal. Waduh, kita mau sholat wudhu lagi, dipegang, batal lagi, mau sholat wudhu lagi. Istri saya sering menggoda gitu Pak. Ya, ya. Tapi saya ngerti, ini kalau selama saya wudhu ya saya dapat pahala. Jadi bukan berarti wah ini gara-gara kamu saya batal. Loh, kalau kita wudhu berarti kita ya tetap dapat pahala. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal ibadah kita bersama. Kan enak sekali nih Pak. Setelah turun ayat ini maka sahabat itu menjadi tenang. Alhamdulillah, berarti sahabat-sahabat yang wafat pada masa sebelum pindah kepada Ka'bah, ya, amal ibadahnya tetap diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah ketika orang itu dia pada masa belum sah, dia melakukan kebaikan, ya tetap dia akan amal ibadahnya dihitung sebagai kebaikan. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal ibadah hambanya. La wa ma ja'alna, jadi sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, innama syara'na laka ya Muhammad. Ini makna daripada ayat yang kita bahas menurut penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Hei Muhammad, aku mensyariatkan kepadamu at-tawajjuh awalan ila Baitul Muqaddas, pertama menghadap kepada Baitul Maqdis, summa sarrafnaka anha ilal kiblat, kemudian aku suruh kamu pindah menghadap kepada Ka'bah, liyudhiro halaman yattabi'uka wa yati'uka, agar tampak sekian banyak orang-orang yang mengaku telah Islam, mana dari mereka yang taat kepadamu dan yang bermaksiat kepadamu. Ya Pak ya. Mana dari mereka yang tetap taat ikut instruksimu, mengikuti sunnahmu, dan mana yang mereka masih maksiat. Perpindahan itu ternyata menjadi seleksi bahwasanya dari sekian banyak orang-orang yang masuk Islam, di antara mereka mana yang karena hormat kepada Ka'bah dan mana yang karena berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya berdasarkan hormat kepada Ka'bah, nggak akan mau pindah-pindah. Tapi kalau berdasarkan perintah Allah, selama Allah memerintahkan menghadap kemanapun akan siap. Jelas ya? Dan kira-kira keimanan kita sudah sampai ke sana atau belum? Kira-kira ya.